Ya, oke, kita akan belajar bagaimana membuat rangkaian ya, rangkaian pada Proteus. Nah, di sini di bagian kiri ini sediakan beberapa tool yang bisa kita gunakan dalam membuat rangkaian ya, ataupun ada beberapa virtual instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengecek nilai pada suatu rangkaian. Nah, untuk memulai kita harusnya menempatkan beberapa komponen ya, beberapa komponen di sini antara lain mikroprosesor, kemudian ada address, pengunci address, kemudian ada memori dan PPI. Kalau di video yang saya berikan tersebut komponen-komponennya seperti itu. Kemudian ada beberapa komponen seperti eh, gerbang, gerbang N dan gerbang NAND. Ya, kita mulai saja ya. Jadi pertama-tama ini di sini kita letakkan dahulu komponen-komponen tersebut dengan cara memilah, memilih komponen dari library-nya. Jadi caranya ini tinggal klik kanan di sini ya. Arahkan kursor di mana saja, klik kanan, komponen, kemudian from library. Nah, di sini kita bisa mencari komponen yang kita inginkan. Misalnya prosesor, kita cari di kategori mikroprosesor. Ya, nah di sini ada subkategori, kemudian ada subkategori, kita pilih AVR family. Nah, nanti di sini ada beberapa macam model atau device dari AVR family. Kita cari komponen ATmega 8515 yang kita gunakan ya. Oke, tinggal kita oke, kemudian tekan kursor kiri ya, tombol kirinya. Nah, kita tepatkan. Ya, sudah. Kemudian kita ambil lagi komponen lainnya. Di sini kita pilih from library lagi. Kemudian kita pilih memori. enam enam ya ini ya, 6264. Komponennya adalah 6264. Tinggal kita cari di sini 6264 memori. Enam dua enam empat. Nah, ini ada di static RAM 6264. Ya, jadi selain kita mencari menggunakan kategori dan subkategori yang ada, kita juga bisa mencari menggunakan keyword ya. Jadi kalau keyword kita tinggal ketikkan misalnya 6264. Nah, nanti di sini muncul ya beberapa IC dengan tipe 6264. Ini ada di memori IC dan op-amp. Tinggal kita pilih. Yang benar adalah yang ini ya. Nah, oke, kemudian kita juga perlu komponen ini 74LS373. Kita cari.
sini kita cari cara cepat aja, 74 LS 373. Kemudian PPI 8255. Nah, ini ya, ada. Oke. Kita letakkan lagi di sini. Kemudian dari gambar ini kita juga perlu gerbang inverter dan gerbang AND dan NAND. Nah, kita cari juga di situ. Gerbang itu ada di primitif. Ini gerbang AND. Kemudian gerbang NAND 3 input. Kemudian gerbang NOT atau inverter. Inverter ini 3 buah kita butuh. Ya, untuk menghubungkan antara pin ini ya, pin dengan pin lain-lainnya, ini kita bisa menggunakan tool ini, selection mode ya. Sebenarnya pin-pin ini bisa hubungan langsung. Jadi tinggal ini selection mode, kita arahkan ke pin yang dituju, kita klik kanan, klik kiri ya, kemudian kita arahkan ke pin yang diinginkan. Nah, seperti ini. Tetapi cara seperti itu nanti akan membuat gambar ini menjadi ruwet kalau kita sudah melibatkan banyak line ya. Jadi bisa dibayangkan, ini line ini selain dia dihubungkan ke sini, dia juga nantinya dihubungkan ke pin-pin ini D ini ya, data dan data di sini. Jadi seperti kita pelajarin di sistem komputer bahwa di sini ada komponen bus yang harus diinterkoneksikan, yaitu bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Nah, kalau kita menghubungkan bus-bus tersebut ke komponen-komponen yang lainnya, dari prosesor ke komponen memori dan I/O, pasti akan banyak menggunakan line seperti ini ya. Jadi gambarnya jadi ruwet. Nah, untuk mempermudah agar tidak terlalu berantakan gambarnya, di sini kita menggunakan yang namanya bus line, bus mode. Jadi bus mode ini kita sebenarnya merupakan tool tambahan di sini, fasilitas dimana di dalam bus mode ini kita bisa menggabungkan line seperti ini tadi ya, line seperti ini menjadi satu buah bus. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti di dalam bus ini nantinya akan terdapat beberapa buah line ya, terdapat beberapa buah line. Jadi sini ada bus address, bus data, bisa dijadikan satu di dalam bus ini ya, bus mode ini. Nah, untuk menggambarnya ini tinggal klik aja di sini tadi, bus mode, kemudian diklik titik awalnya, kemudian diikutin sampai akhir, sampai titik akhirnya baru diklik lagi, klik kanan ya, klik kiri. Nah, setelah dibuat busnya tadi ya, kita mengikutin ini, busnya ada 2 di sini.
dan yang di atas tadi ya. Kita buat busnya 2 juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menggambar menghubungkan pinnya ke bus, kita menggunakan tool selection mode lagi ya. Ini. Jadi ini di sini di mikroprosesornya di sini seperti yang pernah saya ceritakan bahwa dia menggabungkan antara bus data dengan bus alamat. Jadi untuk memisahkannya dia memerlukan komponen ini ya. Ini komponennya namanya nih 74LS373. Kita bisa searching ya, bisa searching aja itu komponen jenis apa. 74LS373. Nah, ini dia, kalau dari datasheet ini dia jenisnya adalah flip flop ya. Octal D tipe flip flop. Nah, jadi ini 373 ini octal D flip flop. Jadi dia tujuannya untuk memisahkan antara bus address dengan bus alamat. Jadi di sini nanti ini masih campuran busnya. Bus address dan bus alamat masih dicampur jadi satu. Jadi di sini namanya AD0 sampai AD7. Ini di sini adalah address A0, address 0 sampai address 7 dan data 0 sampai data 7. Nah, kemudian di sini A8 sampai A14, A15 ini merupakan alamat. Jadi dia tidak lagi digabungkan dengan data yang A8 sampai A15. Nah, oke, kita hubungkan caranya sini selection mode. Tinggal kita tarik, arahkan ke busnya ya sampai ada tanda seperti ini ya. Nah, ini kita lepas, klik kanan, klik kiri lagi, klik kiri dan seterusnya. Kemudian ini juga kita hubungkan ke bus. Kalau dilihat gambarnya sepintas, ini antara ini dengan ini kelihatan terhubung ya. Padahal ini tidak. Sebenarnya AD0 ini pin 39 ini dia terhubung ke bus. Dibikin juga pin 3 dari memo ini, komponen ini juga terhubung ke bus. Ya. Nah, di sini kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Sebenarnya ini masih terhubung ke bus, tetapi komponen ini pin 39 sampai 32 ini belum terhubung kemana-mana, dia hanya terhubung ke bus. Nah, jadi ceritanya di sini kita akan menghubungkan pin AD0 sampai AD7 ke pin D0 sampai D7 dari U3 ya. Caranya seperti apa? Nah, jadi di sini untuk menghubungkannya kita beri label, kita beri nama LAN ini atau wire ini ya. Kita beri nama menggunakan fasilitas ini, label, wire label mode. Nah, kemudian kita arahkan ke wire-nya, line-nya ya. Klik. Nah, di sini baru kita beri nama. Misalnya namanya AD0. Address dan data ke 0. Terus semuanya diberi nama.
Contohnya ini ya, saya udah beri nama AD0 sampai AD7. Nah, ini akan kita hubungkan ke U3 di D0 sampai D7 ya. Jadi untuk menghubungkan antara pin wire ini dengan ini, maka kita harus memberikan label yang sama di wire yang sebelah sini ya. Jadi sama ini kita harus beri nama wire yang sama. Misalnya ini kita akan hubungkan ke AD0. Jadi kita tinggal pilih sini AD0. Ini AD1. Ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah diberikan label yang sama, maka secara hierarki bahwa LAN ini akan terhubung ke sini. Ya, jadi udah terhubung ini. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk komponen di bagian sebelah sini ya. Ini juga harus kita hubungkan ke AD0 sampai AD7 tadi. Nah, di sini ini memori dan ini adalah I/O-nya. Kalau di pelajaran yang sebelum kita pelajarin sistem komputer bahwa bus data di dalam memori harus dihubungkan dengan bus data di mikroprosesor ya. Demikian juga bus data di I/O juga harus terhubung atau terkoneksi dengan bus data di mikroprosesor. Jadi ini tinggal kita pilih selection mode, ini kita hubungkan ke busnya. Demikian juga yang di I/O-nya. Kemudian diberi label D0, data D0, data D1 dan seterusnya ya. Ini juga ini AD0, data D1 dan seterusnya. Nah, di sini setelah melalui ini ya, nanti dia di sini menjadi alamat saja ya. Jadi setelah melalui ini dia akan menjadi alamat. Alamat apa di sini? Berarti di sini adalah alamat AD0 alamat A0 sampai A7 ya. Jadi kita di sini kita beri label dia A0 A1 terusnya sampai A7. Ya. Berarti di sini ini adalah A8 sampai A15.
Ya. Nah, kemudian untuk memisahkan antara bus data dengan alamat tadi di sini ya, dia perlu memerlukan sinyal yang namanya flex enable. Nah, itu didapat dari sini ya. Dari pin mikroprosesornya ada namanya pin namanya ALE ini ya. ALE, address flex enable. Ini kita harus hubungkan dengan pin ALE yang ada di dalam IC U3 ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan seperti ini ya. Untuk menghubungkannya boleh seperti ini. Nah, tapi kalau gambarnya seperti ini seolah-olah nanti ini terhubung ke bus ya, padahal ini tidak. Ini secara hierarki dia tidak terhubung, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang terhubung ke bus, mana yang tidak ya. Nah, jadi untuk supaya lebih mudah dipahami gambarnya, ini kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan namanya terminal. Ini kita pilih yang default saja, kemudian kita arahkan ke pin ini. Oke, demikian juga dengan pin yang sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita beri nama ALE. Nah, supaya untuk menghubungkan antara ALE di sini dengan ALE di sini, maka kita beri label yang sama ya. Kita harus beri label yang sama. Di sini juga labelnya harus ALE. Nah, jadi secara hierarki ALE di sini dengan di sini ini terkoneksi ya. Nah, ini kemudian OE di sini ini harus dihubungkan ke ground atau logic 0 ya. Di sini simbolnya output enable, artinya bahwa output ini akan diaktifkan, dikeluarkan. Jadi kalau ini tidak dihubungkan, maka di sini tidak ada keluar alamatnya setelah dipecah ya, setelah dipisahkan. Nah, supaya di sini muncul alamatnya, maka ini harus dibuat logikanya 0. Nah, logika 0, logic 0 ini berarti di pin ini harus terhubung ke power supply dengan potensial 0 volt ya. Nah, di sini untuk power supply-nya ini tidak dimunculkan ya, karena ini simulasi. Jadi semua komponen ini secara logik, secara default dia sudah terhubung ke power supply ya. Jadi walaupun kita tidak berikan sinyal supply di sini, secara default dia sudah bekerja. Nah, tetapi ada beberapa komponen yang terkadang kita juga perlu bahwa itu harus dikoneksikan ke power supply seperti ini tadi ya. Nah, untuk menghubungkan ke power supply 0 volt itu kita menggunakan label yang namanya ground ya. Ground ini adalah potensial power supply dengan potensial 0 ya. Jadi kalau terhubung ke ground ini berarti pin itu adalah berlogika 0. Jadi ini untuk memutar-mutarnya kita tinggal rotate clockwise. Ini kita bisa atur ya. Nah, ini kita hubungkan ke OE. Nah, jadi secara hierarki bahwa OE ini terhubung ke ground. Artinya OE ini berlogika 0. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa komponen yang harus dihubungkan ke ground. Ya, seperti ini. CE di sini, reset di sini ya. Dan ada juga yang harus dihubungkan ke potensial 1 atau VCC seperti reset di ATmega 8515. Ini ya. Ini harus dihubungkan ke potensial 1. Jadi kita hubungkan di sini menggunakan terminal kemudian power ya. Nah, ini
Jadi ini artinya bahwa reset ini selalu dihubungkan ke logic 1. Kenapa harus dihubungkan ke logic 1? Karena untuk mereset mikroprosesor ini dia memerlukan logic 0 ya. Jadi kalau ini terhubung ke logic 0, maka mikroprosesor ini selalu terreset. Nah, supaya dia tidak terreset terus, kita harus hubungkan dia ke logic 1. Ya, oke. Jadi ini ya. Jadi ini bisa kalian lanjutkan nanti sampai membentuk gambar seperti ini. Jadi nanti udah terbentuk gambar seperti ini, tinggal ditentukan koneksi di bagian ininya untuk mendapatkan address memori dan PPI sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi setelah semua terkoneksi seperti ini ya. Oh, di sini perlu satu buah input ya. Kalau sesuai gambarnya, kita perlu push button. Ini ada di sini switch button. Kemudian itu terhubung ke ground satunya. Oke. Nah, di sini mikroprosesor ini kita memerlukan coding untuk bisa memprogram komputer ini ya. Jadi untuk memasukkan codingnya tinggal kita klik saja di sini di bagian mikroprosesornya. Jadi kursor ini kita arahkan ke mikroprosesor, klik kiri 2 kali. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, beberapa parameter yang harus kita atur. Untuk mengatur program ini ada di sini. Edit firmware ya. Jadi ini kita klik saja. Nanti akan muncul menu seperti ini. Family, AVR, controller, ATmega 8515, compiler. Nah, ini kita pilih yang AVR ASM dalam kurung Proteus. Jadi kita menggunakan AVR ASM milik dari Proteus ya. Ini bisa diganti macam-macam, ini ada yang Win AVR, ada Bascom AVR. Tapi kita menggunakan yang AVR ASM. Create Quick Start File. Nah, ini kita pastikan terconteng. Setelah itu baru oke. Nah, nanti di sini akan muncul quick filenya, file yang di generate dari proses tadi ya. Jadi nanti ini ada beberapa jadi nanti ini kita ganti semuanya ya, yang tidak perlu kita ganti, kita sesuaikan dengan coding yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kalian tinggal ketik ulang coding ini, diketik ulang. Misalnya di sini device ATmega 8515 ya, tinggal diketik ulang di sini ya, tinggal kalian klik aja. Nah, ini yang tadi di sini tinggal diketik di sini. Contohnya tadi di sini dimulai dari specific device. Specific device ada nggak sini? Specific device, oh tidak ada ya, di sini di atasnya berarti. Itu dot device ATmega 8515.
Kemudian di blok definisi ini ada EQ xmem sama dengan dolar E0000 dot EQ xmem offset sama dengan dolar E00. Nah, nanti di sini ini tinggal diganti ya. E00 ini harus disesuaikan dengan alamat yang kalian generate di gambar ini tadi. Ya, ini untuk ini ada sinyal WR ya. Sinyal WR ini artinya kalau ada WR kemudian ada garis di atas, ini menandakan bahwa sinyal ini aktif pada logic low. Untuk membuat label seperti ini kita tinggal menambahkan simbol dolar sebelum WR ya, nanti akan muncul tanda label low nya ya. Seperti itu tadi ya. Jadi coding tinggal kita ketik ulang saja, apa yang ada di video ini tinggal diketik ulang, diletakkan di coding kalian masing-masing. Nah, dolar ini menandakan bahwa bilangan yang setelah dolar ini ya, bilangan setelah dolar ini menandakan bahwa dia adalah bilangan heksa ya. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan suatu angka itu adalah bilangan heksa, maka harus didahului dengan tanda dolar ya. Jadi kalau dolar ini tidak ada, misalnya ini tidak ada, maka angka ini dikenali bukan sebagai angka heksadesimal, melainkan angka desimal ya. Angka desimal ini artinya 6000. Tapi kalau ada dolar di depannya, nah ini berarti dia ini adalah angka heksadesimal 6000 ya. Jadi berbeda maknanya. Ya, jadi ini tinggal diikutin saja codingnya.